Kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa, kita masih membahas mengenai makna mimpi dari SBY. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah dari tweet SBY ataupun mimpi-mimpi SBY tersebut itu ada indikasi, ada harapan, ada isyarat agar Presiden Joko Widodo menjadi jembatan komunikasi antara SBY dengan Bu Mega? Ya, sebenarnya Pak Jokowi kan tidak terlibat langsung ya dalam perang dingin seperti yang Kevin tadi sebutkan antara kedua tokoh. Bagaimanapun Pak SBY dan Ibu Mega kan punya sejarah masa lalu ya. Kita tahu sebelum Pak SBY mencalonkan diri sebagai Capres 2004, Pak SBY itu menteri kesayangan Ibu Mega. Ya, meskipun akhirnya dari kesayangan kemudian berubah menjadi perang dingin tadi. Tetapi Pak Jokowi tidak terlibat langsung dalam urusan kedua tokoh tadi. Karena kan Pak Jokowi relatif baru ya dalam dunia politik. Nah, memang kalau kemudian ada yang menafsirkan peran Pak Jokowi sebagai penjemput Pak SBY dalam tafsir mimpinya Pak SBY tadi ke Cikeas, kemudian sama-sama menjemput Ibu Mega, itu diharapkan dengan adanya peran Pak Jokowi tadi, kedua tokoh yang sebelumnya sempat ada hubungan yang membeku tadi bisa dicairkan. Tetapi sebenarnya kan posisi Pak Jokowi karena beliau presiden ke-7, jadi harus lebih aktif untuk menjemput presiden ke-6, dan keduanya sama-sama menjemput presiden ke-5 kan begitu. Kemudian datang ke stasiun Gambir, disambut oleh presiden baru ke-8. Nah, buat saya sih di situ, meskipun lagi-lagi yang menarik buat saya adalah begini, Kevin ya, ini kan nggak bisa dilepaskan dari statement Mbak Puan yang menjadi icebreaker dengan menyebut nama Mas Ahaye sebagai bakal cawapres Mas Ganjar. Nah, kalau kita dengarkan statement Mbak Puan, itu kan ada nama-nama selain Mas Ahaye yang disebut, termasuk Pak Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. Tapi pertanyaannya, kenapa media lebih tertarik untuk membahas Mas Ganjar dan Ahaye? Dan kemudian Mbak Puan dan Ahaye dalam pertemuan kemarin di Pelataran. Kenapa media nggak terlalu tertarik untuk membahas misalnya Pak Ganjar dengan Pak Erlangga atau Pak Ganjar dengan Gus Muhaimin? Padahal dua nama yang terakhir juga disebut oleh Mbak Puan. Nah, dugaan saya ini berkaitan dengan sejarah masa lalu itu. Jadi 2 dekade hubungan kedua tokoh, terutama Pak SBY dengan Mbak Mega, itu terlihat membeku ya, dan karenanya ketika ada statement Mbak Puan yang kita tahu putri dari Mbak Mega, dari Ibu Mega, itu masyarakat merasakan rasa dahaga atas hubungan yang baik dari kedua tokoh yang sebelumnya membeku menjadi lebih mencair. Jadi sebenarnya ekspektasi itu yang muncul ya, dan karenanya kalau kemudian diikuti oleh tweet-tweet Pak SBY, saya kira masyarakat antusias karena itu, karena merasa sesuatu yang sebelumnya membeku bisa cair gitu loh. Meskipun mungkin nggak harus berkoalisi, tetapi setidaknya itu yang membuat masyarakat merasa antusias untuk mengikuti apa sih episode selanjutnya setelah Mbak Puan dan Mas Ahaye ketemu di Pelataran. Jadi poinnya adalah isu ini ramai di media, ramai di medsos, karena ada sejarah masa lalu itu yang kemudian sepertinya kebekuan hubungan itu bisa mencair meskipun tidak harus berujung pada koalisi. Nah, itu yang menurut saya membuat isu ini begitu disambut oleh netizen di media mainstream atau di medsos. Gitu. Cairnya hubungan antara SBY dan Mega kemudian membuka peluang untuk akhirnya Ganjar diduetkan dengan Ahaye. Bang Zaki, tanggapan Anda? Ya, kalau dari kami tegas dan jelas ini. Kalau Pak SBY dalam tweetnya menyampaikan ini setelah Pak Jokowi lengser. Ya, harapannya beliau adalah Pak Jokowi akan bergabung dengan kelompok negarawan yang namanya saat ini ada Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sehingga kita ingin juga agar Pak Jokowi di sisa masa pemerintahannya ini bisa berperilaku layaknya negarawan. Ya, sama-sama mengamankan, menjaga agar pemilu 2024 ini bisa berjalan demokratis, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, seperti halnya Bapak SBY dulu 2014 dan Ibu Mega
ketika 2004. Itu menurut kami juga ada pesan implisit yang bisa disampaikan seperti itu. Karena Pak SBY juga mengingatkan, ayo kita sama-sama menjadi negarawan. Janganlah kita terjebak menjadi politisi. Karena menjadi presiden itu adalah suatu anugerah dan kemewahan yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang sebelum ini ada Ibu Mega, ada Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Itu yang pesan yang kami lihat, dan harapan beliau adalah nanti meskipun kita berbeda dalam cara pandang, setelah tidak lagi menjabat Pak Jokowi, ayo kita duduk bareng gitu. Nggak perlu juga misalnya segala pertikaian, perbedaan pandangan pendapat itu bisa menjadi terus diperuncing gitu. Nah ini kok kami terus melihatnya seperti itu. Kalau misalnya ada mengartikan segerbong itu, ada Bu Mega, ada Pak Joko Widodo, PDIP, ada Pak SBY, Demokrat. Wah berarti ini jangan-jangan nanti buat AHY atau Ganjar AHY gitu. Ya kalau bagi kami silakan saja, jika misalnya ada menafsirkan itu kan haknya masing-masing gitu. Tetapi segerbong ini memang bagaimanapun tadi President's Club istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, klub atau kumpulan para presiden gitu. Dan yang menariknya tadi adalah bagaimana Presiden ke-8 itu menjebatani, menyediakan fasilitas berupa tiket, menunggu saja, ya kan? Dan kemudian yang tadi ketika pada datang barulah ini. Nah harapannya apa? Berarti di sini pesan yang kuat juga kami lihat bahwa biarkanlah Presiden ke-8 ini terpilih berdasarkan kemampuannya sendiri. Biarkanlah bertarung, berkontestasi dengan yang lain. Jadikanlah putra-putri terbaik yang akan bisa terpilih di Pilpres 2024. Sedangkan Pak SBY, Ibu Mega, Pak Joko Widodo, memantau saja, mengamati saja, gitu, mencermati, menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan demokratis. Ini untuk bisa menjamin keguyupan, kebersamaan di antara kita semua. Ini kalau kami menafsirkan menangkapnya seperti itu. Karena kita lihat Presiden ke-8 tidak ikut itu bersama Pak Jokowi, menjemput Pak SBY, menjemput Bu Mega, tidak. Tetapi menunggu di stasiun Gambir, membelikan tiket, menyiapkan kereta Gajayana untuk kebersamaan dari Pak Joko Widodo, Pak SBY, dan Ibu Mega. Kalau kami melihatnya seperti itu, jadi ada memang timing kok ini pasca Mas AHY dan Mbak Puan, ya kan? Memang benar ada harapan yang kuat, ya kan? Harapan kuat terkait dengan rekonsiliasi keduanya. Tapi Mas Kevin, saya ingin pertegas kembali, ini adalah tafsir dari mimpi Pak SBY itu pasca Pak Joko Widodo lengser, gitu. Bukan untuk kondisi saat ini. Tapi begini, Kevin. Baik. Singkat saja, Mas Burhan, kita sudah mau closing. Singkat saja, Mas Burhan, silakan. Ya, singkat aja ya. Pemenangnya adalah publik, karena publik akan mendapati kesejukan yang ditampilkan oleh para pemimpin. Yang kedua, pemenangnya adalah PT KAI, karena yang dipakai sebagai analogi mimpi adalah kereta api, gitu ya. Oke, baik. Sayang sekali ya, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih, Mas Burhan. Terima kasih, Bang Zaki telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.